Kekasih-kekasih Tuhan, bagian firman Tuhan saya pilih dari kitab Roma. Bagian yang sering kali kita bacakan, dengarkan, Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Roma pasal 12 ayat 1 dan ayat 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang selalu memelihara firman Tuhan dalam kehidupan kita selain terus membaca, mendengar, dan merenungkannya. Shalom. Kekasih-kekasih Tuhan, Roma tempat di mana alamat Rasul Paulus mengirimkan suratnya ini adalah satu wilayah yang merupakan pusat dari penguasa dunia. Jadi waktu itu Roma menjadi tempat sentral untuk pemerintahan kaisar. Dan kita tahu bersama bahwa ada begitu banyak bangsa yang dikuasai oleh Roma yang disebut kerajaan Romawi. Nah, dengan demikian kita dapat membayangkan bahwa di Roma ini sebagai pusat pemerintahan, maka di situ orang-orang yang tinggal di Roma tidak saja penduduk asli Roma. Mereka dari tempat lain juga hadir di sana. Bangsa-bangsa lain ada di situ. Dan juga agama-agama banyak di sana. Ya, seperti pusat pemerintahan Indonesia, Jakarta. Tentu di sana campur baur. Ya. Suku-suku, agama-agama hidup bersama di sana. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri tentunya dalam membangun kehidupan yang penuh komitmen dari umat Kristen yang ada di Roma. Dan dalam konteks waktu itu, Roma itu menjadi ujung bumi. Saat Yesus mau naik ke sorga, Yesus kan berpesan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan seterusnya. Itu dimulai dari Yerusalem, terus Samaria, terus sampai ke ujung bumi. Nah, ujung buminya itu adalah Roma. Kenapa Roma bisa dipandang sebagai ujung bumi? Karena Roma menjadi sentral yang saya katakan tadi. Dan salah satu sebagai upaya untuk membuat bangsa-bangsa ini dalam tanda kutip menjadi penduduk Roma, maka di sana mereka dipaksa bangsa-bangsa lain untuk menggunakan satu bahasa persatuan atau satu bahasa nasional yang dipakai, yaitu bahasa Yunani. Dengan demikian maka lewat bahasa Yunani itu, maka ujung-ujung bumi atau negara-negara yang dikuasai begitu banyak oleh Roma tentu akan mendengar segala bentuk berita karena dia hanya satu bahasa. Dalam hal ini maka lewat Rasul Paulus Allah bekerja untuk lewat surat yang disampaikan kepada Roma, maka itu bisa tembus kepada beberapa yang lain karena mereka mengerti bahasa yang disampaikan lewat surat itu. Nah, ini cara kerja Tuhan. Seperti kalau sekarang ya, cara kerja Tuhan yang membuat kita tidak terbatas lagi. Kalau dulu Roma
orang bilang banyak jalan ke Roma. Tapi sekarang dunia semakin kecil karena media sosial. Kita membuat sesuatu, bisa itu orang di ujung-ujung bumi pun akan membaca. Bagaimana mereka membaca kalau kita pakai bahasa Indonesia? Ya sekarang kan ada translasi bahasa. Di saat orang Inggris menulis status di Facebook dalam bahasa Inggris, di bawahnya ada tulisan terjemahan. Kita tinggal ketik, maka muncul di situ bahasa Indonesia. Jadi sudah semakin memudahkan. Meskipun di sisi lain kita tahu bahwa iblis bekerja secara luar biasa di sini. Baik lewat bahasa tadi Roma maupun dalam konteks kita sekarang lewat media sosial. Nah, kekasih Tuhan, kembali kepada surat yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, ada dua bagian besar. Pokok pikiran yang pertama, Rasul Paulus mau menyampaikan tentang landasan atau tentang dasar mengapa seorang menerima Kristus dan beriman kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus yang bagaimana, seperti apa yang harus menjadi pemahaman yang benar bagi setiap orang percaya atau setiap orang yang mau menerima Yesus. Itu pokok pikiran pertama tentang hal siapa Yesus Kristus dan beriman kepadanya yang telah dikenali. Yang kedua, pokok pikirannya. Jadi kalau yang pertama tadi itu ayat pasal 1 sampai pasal 11. Pasal 12 sampai selanjutnya itu khusus berbicara tentang bagaimana orang yang percaya kepada Yesus itu menyatakan hidup berimannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau tadi ini berbicara tentang iman, yang kedua ini buah dari iman, buah dari percaya itu. Jadi ada dua pokok pikiran yang mau disampaikan. Kita ada di pokok pikiran yang kedua. Karena mulai dari pasal 12 ini dan kita ada dua ayat yang kita pilih. Nah, di sini kekasih Tuhan disampaikan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup. Kenapa Rasul Paulus menyatakan demi kemurahan Allah? Itu di sini yang dimaksudkan tentu secara logika saja, bahwa Rasul Paulus mau menyampaikan bahwa ini bukan saya yang mau menyampaikan dengan kemauan saya, tapi demi kemurahan Allah. Jadi di sini Allah yang menyampaikan seolah-olah lewat Rasul Paulus kepada jemaat. Nah, kata demi kemurahan Allah, kemurahan ini berhubungan dengan kasih karunia. Karena kasih karunia Allah, saya mau menyampaikan ini kepada saudara-saudara itu. Kasih karunia yang bagaimana? Kasih karunia bahwa Allah telah berinisiatif di dalam kasihnya, cintanya, untuk datang menemui manusia, bahkan mengorbankan diri dalam Yesus Kristus untuk memanggil manusia kembali mendapatkan hubungan yang mesra dan kembali membangun hubungan yang sebenarnya dengan Allah. Nah, dikaryakan itu dalam Yesus Kristus lewat apa? Lewat persembahan diri Allah dalam Yesus Kristus. Nah, ini akan bisa mereka yang mendengar itu membandingkan dengan konsep persembahan pada perjanjian lama. Konsep persembahan pada perjanjian lama itu adalah konsep persembahan yang mati. Jadi hewan yang akan disembelihkan mati. Tapi korban yang dalam Yesus Kristus itu korban yang disalib dan hidup kembali. Berdasarkan konsep kemurahan Allah dalam Yesus Kristus yang sudah berkorban menjadi persembahan yang hidup, maka pengikut Kristus pun dipanggil untuk mempersembahkan hidupnya sebagai persembahan yang hidup, bukan persembahan yang mati. Nah, persembahan yang hidup itu yang hidup. Persembahan yang hidup adalah persembahan diri yang membawa kepada kekekalan. Karena Yesus hidup untuk kekekalan atau membawa kita kepada kekekalan. Nah, inilah berita yang kita juga saat ini tentu
bukan saja menjadi pegangan, tapi sebagai majelis jemaat yang perlu menyampaikan kepada jemaat. Nah, kalau kita berbicara tentang hidup kekasih-kekasih, banyak hal yang membuat kita, bukan saja masalah dosa yang membuat kita mati secara rohani, tetapi juga banyak masalah-masalah hidup ini yang membuat kita seperti mati di dalam semangat, seperti mati di dalam berharap, seperti tidak punya pengharapan untuk menjalani hari-hari yang kita jalani dalam perkenanan Tuhan. Nah, ini satu pergumulan yang tentu kita renungkan sebagai hidup. Apa-apa masalah yang ada di cabang Tupopo, yang nampaknya mereka punya pengharapan ini untuk menjadi orang yang beriman kepada Yesus yang hidup, yang membuat mereka menjadi hidup, yang membuat mereka harus bersemangat menjalani kehidupan secara rohani. Ini menjadi pergumulan. Hal-hal apa? Salah satunya kalau kita mau jujur, hutang. Hutang itu juga dengan budaya yang tidak putus-putus, mulai urusan adat, belum selesai yang tahun lalu, muncul lagi yang tahun ini, dan seterusnya, itu yang masih terbawa di tahun baru, yang membuat orang ini ya merasa bahwa bagaimana saya menjadi, sehingga kadang juga kita majelis was-was di saat ada spontan kita berpikir jemaat ini bagaimana, dia memikirkan seperti bagaimana. Tapi dalam situasi seperti inilah Tuhan menghadirkan kita di tahun 2026 ini untuk membawa sebuah dalam hal ini rohani. Selanjutnya kekasih-kekasih Tuhan dikatakan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Berarti di sini konsepnya hal kekudusan dengan perkenanan itu di hadapan Allah tidak boleh terpisah. Artinya kekudusan dalam konsep di Roma itu banyak. Menjalani hidup kudus menurut konteks mereka banyak, karena ada banyak agama yang bisa mempengaruhi konsep kekudusan ini. Ada banyak kepercayaan yang mempengaruhi konsep kekudusan. Nah, salah satu contoh. Nah, pada waktu itu, ya, kan mereka hidup tidak saja dengan agama-agama, tetapi dengan kepercayaan. Karena Roma itu terkenal dengan kepercayaan kepada dewa. Nah, salah satunya, kalau sampai hujan tidak turun, maka mereka itu akan membangun satu ritual, yang dimana dalam ritual itu membangun sebuah hubungan seks bebas, dengan keyakinan bahwa di saat seks itu berjalan, air mani itu turun, itu mau mengumpan supaya dewi kesuburan itu dia kemudian menurunkan hujan. Ya, bagi mereka itu kudus, tapi bagi orang Kristen itu adalah ketidakkekudusan, tidak berkenan di hadapan Allah. Jadi hal yang berkenan di hadapan Allah dengan kekudusan itu konsep yang tidak bisa terlepas. Nah, kalau saya kasih contoh dengan keberadaan kita dalam kehidupan bersama di konteks kita di lengkap, hal ihamadi itu lebih kepada hal-hal yang lahiriah. Kita ada di situ baku, tidak boleh, jangan sampai tabrak kalau tidak di motor. Di pihak diaman, di rumah ini rumah pemaham, ini tempat pemaham dan sebagainya. Tapi memelihara diri dalam hal ini batin kita yang rohani, nah itu yang terkadang tidak menjadi perhatian yang paling penting. Karena itu Rasul Paulus dalam bagian yang lain dia bilang hal-hal yang lahiriah itu penting, tetapi jangan sampai itu mengaburkan yang terpenting. Jadi latihan secara lahiriah penting, tapi batinnya lebih penting. Atau dengan kata lain, dari sisi yang lain, sunat itu penting, tetapi dia tidak boleh menjadi tanda keselamatan. Karena dia itu hanya gambaran untuk apa yang akan datang kemudian, yaitu Yesus Kristus sebagai kasih karunia Allah yang cuma itu. Karena itu yang lebih penting sebenarnya adalah sunat secara batin. Artinya di sini hal-hal yang tidak berkenan di hadapan hadirat Allah, yang membawa tidak kekudusan di hadapan hadirat Allah, itulah yang harus direnungkan. Karena itulah maka dia sambung di sini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna.
Jadi ada beberapa hal yang konteksnya di Roma waktu itu. Seks bebas. Yang karena kebanyakan orang sudah melakukan seperti itu, berdasarkan tadi atas nama mereka punya kepercayaan, mengatasnamakan kepercayaan mereka. Dan orang-orang lain kemudian banyak yang mengambil bagian dalam cara berpikir seperti itu. Maka dia menjadi hal yang permisif. Atau hal yang sebenarnya tidak baik karena sudah begitu banyak orang yang melakukannya, dianggap biasa. Hal yang berikut, pesta pora, mabuk-mabukan. Ya, itu yang terjadi, yang menjadi pergumulan dari jemaat di Roma yang hidup di tengah-tengah pola hidup duniawi saat itu. Nah, disinilah firman Tuhan datang kepada jemaat Tuhan di sana untuk supaya mereka bagaimana menjaga diri mereka. Dan di saat mereka pun sudah masuk ke sana, harus baharui hidup. Nah, kenapa dia sampaikan di sini pembaharuan budi? Budi ini ya berhubungan dengan tidak saja akal, tetapi juga batin. Cara berpikir harus diperbaharui, hati juga harus diperbaharui. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, kalau kita masuk dalam konteks kita, ini menjadi pertanyaan serius. Hal-hal apa yang menjadi kebiasaan umum yang kita pandang itu sebenarnya sudah biasa, tetapi yang sebenarnya itu tidak terkenal di hadapan Tuhan. Itu cara hidup duniawi, bukan cara hidup orang Kristen. Itu cara hidup garam yang tawar yang mau menggarami kita, garam yang asli, bukan kita garam yang menggarami dunia. Contohnya minum. Kan minum ini kan sudah di berbagai tempat, bahkan minum itu dijadikan sebagai kafe. Di sana ada acara, bawa satu jerigen, itu dia yang terima juga dia bangga nikmati, kan merasa ini dihargai. Tapi ya karena sudah berlaku di mana-mana, akhirnya merasa itu sebagai biasa. Nah, pada saat itulah kadang-kadang kita sulit untuk menempatkan diri secara benar. Kita maaf, ini memang yang saya lihat perlu kita renungkan. Karena tempat dan dengan siapa itu penting. Kita sebenarnya minum sedikit, tapi kan tempatnya salah, detersiannya itu beda. Kita hanya tujuan minum ini kita mau untuk ajak ini anak-anak supaya mereka ini bisa kita ajak datang di gereja. Tetapi mereka pandang kita rendah lagi karena kita terlanjur minum banyak dan kita mabuk bersama mereka. Jadi memang di sini ada hal-hal yang perlu dengan serius. Begitupun judi. Nah, kalau judi ini tidak perlu lagi bilang salah tempat atau apa, memang di mana tempat pun tidak boleh, dengan siapapun tidak boleh. Sebenarnya kan seperti itu. Nah, dengan demikian maka pertama-tama kenapa ini firman dibawakan dalam kesempatan ini? Karena kita yang menjadi teladan. Itu maksudnya. Perlu dari kita. Karena kalau kita tidak seperti itu, kekasih-kekasih Tuhan, percaya, hambar apa yang kita sampaikan, orang akan tutup telinga, kasar begitu. Untuk tahun 2025 sudahlah, saya pernah begitu ya sudahlah. Tapi orang juga melihat, apakah kita memiliki pembaharuan hidup di tahun 2026 sebagai majelis? Itu yang harus kita renungkan secara mendalam. Meskipun itu tidak gampang, tetapi kita percaya Roh Kudus Tuhan akan memampukan kita. Meskipun itu tidak mudah, tetapi kita percaya bahwa kita akan berjalan dengan mudah. Artinya tetap ada perubahan yang dihasilkan. Kita boleh menjadi contoh bagi dunia ini. Orang melihat tidak saja dari apa yang ia dengar, tapi ia melihat. Tidak saja dari kata-kata yang kita sampaikan, tetapi juga ia belajar dari sikap hidup, perbuatan-perbuatan sehari-hari kita. Dari kekasih-kekasih Tuhan, kesimpulan untuk renungan ini. Yang pertama, hal
dan persembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah, itu bukan usaha sekali, tetapi usaha terus-menerus, pembaharuan hidup, karena bukan hanya satu sisi. Ada begitu banyak segi kehidupan yang perlu kita lakukan. Yang berikut, kita sebagai manusia yang terbatas, mungkin saat kita membangun komitmen, kita akan kembali jatuh. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita tidak terlena, kita bangkit, sehingga seperti Rasul Paulus mengatakan, aku mengejarnya dan terus mengejarnya, seolah-olah aku sudah mendapatkannya, tapi belum dulu. Tapi aku terus kejar karena yang aku rindukan adalah memiliki aku. Yang kedua, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Allah sempurna, kita manusia tidak sempurna. Tetapi saat kita melakukan kehendak Allah, maka yang sempurna kita akan lihat. Seperti di saat kita membangun satu relasi kasih yang indah, maka kita dapat merenungkan bahwa ini ternyata sempurna. Nah, itu maksudnya. Ada bagian lain yang mengatakan juga kita tahu. Karena itulah yang terus dikejar dalam kehidupan ini, menjadi seperti Kristus. Yang terakhir, kekasih Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi teladan. Tidak mudah. Kalimat-kalimat seperti saya menyampaikan saat ini bisa nampaknya sangat indah, bisa nampaknya itu memberi pemahaman, tetapi tentu harus sejalan dengan seperti itu. Saat Bapak mau melihat bertentangan dengan itu, pasti ada kata-kata yang indah dan ditambah. Tapi kita saling mendukung, mendoakan satu dan yang lainnya, karena tidak mudah untuk kita menjalani tanggung jawab pelayanan Tuhan. Kita percaya kalau kita berjalan dengan tulus hati, mungkin kita sedikit ke kiri atau kita sedikit ke kanan, tidak pas dengan jalan Tuhan. Tapi kalau itu bukan kesengajaan atau karena kita sedang dalam stres, Tuhan paham. Yang penting bukan terus-menerus dalam unsur kesengajaan. Kita manusia yang terbatas. Kita percaya bahwa Tuhan yang paling tahu kita dalam pelayanan yang dianugerahkan dalam semangat lain. Dia akan terus memperintah kita untuk pekerjaan lain. Yang paling terakhir, ada perbedaan antara kita, baik itu pendeta, guru Injil, penolong guru Injil, bahkan majelis, dengan guru. Kalau guru, mulai dari kepala sekolah, itu ibaratnya kalau kita di lembaga gereja pendeta, itu tidak urusan dia punya suami mau jungkir balik, tidak ada masalah dengan itu lembaga, itu tidak. Tapi coba pendeta istri, kan dipandang sebagai ibu, itu akan dilihat betul bagaimana caranya. Begitupun keluarga guru Injil, penolong guru Injil, maupun keluarga dari majelis. Karena itulah, maka keluarga itu menjadi dukungan. Kalau hari ini perlindungan bagi kita yang sekian lama mendampingi ibu guru Injil, Bapak Tuhan tentu banyak pengalaman perjalanan. Tidak mudah bisa kita sebagai yang dipanggil secara khusus melayani, kita bisa tidak mendapat tantangan, bisa mendapat tantangan, kadang juga itu bergantung kepada pasangan hidup. Itu yang membedakan kita dengan guru. Itu yang tidak gampang. Karena itu kekasih Tuhan, kita saling mendoakan sebagai keluarga Allah, majelis jemaat. Jangan lupa mendoakan pasangan hidup atau keluarga kita masing-masing. Itu menjadi bagian yang harus selalu menjadi pokok. Kita percaya bahwa 2026 ini paling tidak kita melihat sedikit ada pembaharuan di dalam kehidupan pelayan kita dan rumah tangga sebagai keluarga yang diselamatkan. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin.